Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi tentunya segalanya. Amin ya robbal alamin. Ini banyak banget ini aplikasi teman-teman ya. Nah, ini langsung aja lah teman-teman udah lihat kalau video saya udah ada gambar-gambar gini ya bahas pila ya. Waduh, ini banyak banget aplikasi mana nanti yang laris, mana yang ini yakin lah kalau aplikasi sebanyak ini kan ada aja pasti yang apa namanya ya ini kan ekosistem ya kadang-kadang apa satu apa namanya ibarat kata kalau model di komputer itu ada satu partisi yang crash kadang-kadang ya itulah jadi aplikasi juga nggak mungkin mulu semua jadi nanti mayoritas yang gunakan mana itu yang berhasil jadi kalaupun banyak juga tapi ya tergantung juga sih kalau memang aplikasi di China misalkan yang pamor mana di Indonesia mana gitu kan jadi tiap negara kan ada aplikasi masing-masing ya mudah-mudahan jalan semua lah ya ini seru sih lihat aplikasi banyak banget. Oke, ini ada dari ini ya informasi dari temen nih dari Binance katanya ini memang ditandain sih teman-teman ya boleh cek lah ini sebenarnya Desember kemarin ada screenshot seperti ini. Ini hanya mengutip ini aja sih saya. Di sini kan ada once the open mainnet is launched ya, ketika open mainnet itu diluncurkan ya Bitcoin will be tradable for other cryptocurrency. Jadi Pi itu akan bisa diperdagangkan atau ditukar atau diperjualbelikan dengan cryptocurrency lain and fiat currency dan fiat currency katanya dan uang fiat gitu. Ini Binance yang bicara ya, bukan akun pengguna ya. Bukan akun pengguna. Karena kalau akun pengguna nggak ada sign up. Kalau sign up kan artinya memang dia user, pengguna daripada aplikasi Binance, tapi ini dari Binance sendiri memang. Nah, jadi di sini aja penambahan aja informasi bahwa ya seperti itu. Jadi Pi nanti sebenarnya sih bukan hanya Pi ya, kan kita tahu udah lama lah. Sekarang kita berbicara rajanya aja lah, misalkan Bitcoin nih. Ya teman-teman punya Bitcoin, anggap teman-teman punya dua biji aja Bitcoin di wallet. Ya teman-teman mau pergi kemana? Mau pergi ke luar negeri kemana? Jadi Bitcoin itu kan di negara mana aja udah oke, gak masalah. Jadi kita transaksi pakai Bitcoin. Nah, tapi memang keterbatasannya apa? Teknologi yang belum betul-betul full ya. Artinya full itu di sini maksud saya gini. Yang menerima Bitcoin oke lah misalkan udah banyak nih negara. Tapi kan di negara itu aplikasi yang kita punya wallet nih, punya aplikasi. Tapi marketplace di situ di negara itu marketplace-nya apa aja? Kalau misalkan toko offline mana aja yang menerima Bitcoin kan nggak semua. Kan nggak semua mainin kripto. Ya, jadi masih fiat. Nah, ini jadi ini masih masih merupakan satu kendala yang untuk cryptocurrency ini ya tidak sesuai dengan fiat gitu. Tapi kalau untuk ditukar, misalkan kita mana ke Amerika butuh dolar, tinggal ke dolar kan gampang. Kita ke Italia ya tinggal tukar ke Italia kriptonya kan gampang. Bisa aja. Misalkan kita kan punya dompet nih, punya dompet bawa apa namanya bawa Bitcoin ke Itali di Itali ya di swap aja di aplikasi kita kan di dompet kita kan bisa misalkan mau di DEX atau di Central Exchanger kan bisa nah ditukar kemana nih ke token ini misalkan tapi di exchanger itu kan ada fiatnya juga kita tinggal konversi di exchangernya aja. Nah, di situ barulah menggunakan aplikasi lokal atau dari apa namanya dari Central Exchanger-nya sendiri ya. Itu ada ininya kan, ada buat scan barcode-nya gitu. Jadi nah enaknya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau banyak apa namanya aplikasi kalau sudah secara global. Nah, ini tujuannya video ini memang nanti ada beberapa yang kita coba bahas ekosistemnya ya. Oke, nah ini yang pertama tadi. Oke. Kemudian di sini dari Pi81 Pi Shopping Mall ini kalau nggak salah aplikasi China dulu pernah saya bahas di awal-awal ya. Awal-awal kemunculan daripada Pi81 ya Shopping Mall ini memang aplikasi marketplace ini, marketplace China. Mari kita akui dan terima kenyataan apa yang telah dilakukan Picor Team selama 6 tahun terakhir hingga saat ini kurang berkelanjutan katanya. Kita akan mendengar
terlalu banyak janji. Banyak diantaranya yang digambarkan sebagai PC besar, namun apa kenyataannya? Ya, jadi kenyataannya memang sampai sekarang masih banyak yang belum selesai, misalkan seperti itu. Nah, ini dia mengomentari gara-gara ada ini sebenarnya bukan, ini semacam kayak surat online lah, surat dari Pionir ke Kortim. Ya, di sini Dear Pikortim, yang terhormat Pikortim, katanya, as dedicated pioneer, saya adalah seorang pionir yang berdedikasi terhadap network. I must express my disappointment after 3 years of development. Jadi di sini intinya adalah dia itu katanya udah 6 tahun, tapi sampai saat ini belum selesai juga, dengan tanda dia menitik beratkan di masalah P-browser, teman-teman. P-browser cuma 20. Udah 6 tahun loh, masa cuma 20 yang dipang-pang gitu. Yang lain mana? Katanya kan syaratnya juga harus berapa? Harus 100 aplikasi. Sementara ini sampai mau selesai, waktu berakhir, baru 20 dipang-pang. Itu pun katanya dengan catatan disclaimer atau security risk, kata dia begitu. Nah, ini jadi tolonglah gitu kan, pengen perubahan secara cepat, intinya sih begitu. Nah, sekarang coba kita lihat P-browser, teman-teman. Nah, ini kan laman P-browser ya. Jadi seperti di video sebelumnya saya sampaikan bahwa inilah menu-menu yang dipisahkan dalam P-browser. Jadi teman-teman, konteksnya adalah kita, barometernya adalah kita ini ya. Ini barometer kita. Jadi kalau misalkan memang ada wallet di luar P-browser, ya hati-hati. Karena memang barometer daripada Pi Network untuk wallet jadi P-browser ini, nggak bikin wallet lain. Ya, apalagi nih rame nih, beberapa hari belakangan terakhir ini banyak yang nanya token Pi katanya. Pokoknya kalau saya nggak ada info dari Kortim, ya mohon maaf saya nggak sampein. Artinya token Pi itu info dari mana? Kortim aja nggak ada info token Pi, ada lagi baru token Pi katanya. Bagaimana sih? Apakah ini gara-gara mungkin ada seseorang yang mungkin sok tahu ya di luaran sana bahwa yang namanya project belum launching atau belum open network, belum ada di bursa, disebutnya token, mungkin salah paham di situ apa gimana? Apa ini Pi Network ini bukan koin tapi masih berupa token? Kan ada tuh orang yang masih masih salah misunderstanding di situ. Apa mungkin karena itu kali, orang ada yang nanya misalkan, bang kalau tentang token Pi itu bagaimana, katanya ada info enggak, loh token Pi maksudnya apa gitu kan. Yang saya tahu sampai saat ini nggak ada penambahan token Pi baru gitu. Katanya kan ada token Pi baru tuh, nggak ada lah. Kok iya Pi Network ya Pi Network lah, koinnya mana yang diusung ya koin Pi ini, udah nggak ada lagi gitu. Kalaupun memang ada P-Chain Mall dan sebagainya, itu adalah token pendukung, tapi harus jelas, aplikasinya harus jelas, informasi dari pengembangnya jelas gitu loh. Kalau PCM kan, P-Chain Mall kan udah jelas, tokennya juga udah listing juga di decentralized exchanger. Kalau teman-teman mau di Uniswap kan bisa beli kan gitu, bisa jual dan bisa beli di Uniswap kan gitu. Itu udah jelas. Kalau yang lain kan ya saya sih nggak dapat info, ya nggak tahu juga. Teman-teman silahkan aja sharing sama teman yang lain, barangkali ada yang tahu. Kalau saya melihatnya Kortim ini belum pernah informasiin ada token Pi gitu loh, nggak ada ya. Nah, jadi balik ke sini, ini adalah barometer kita. Jadi di luar ini hati-hati aja. Tapi yang tadi dikomentari di Twitter, salah satu Twitter pionir itu ya ini nih, explore the ecosystem nih. Nah, di sini kan ada 20, mungkin ini 20 ya, saya belum hitung juga sih kalau saya juga. Nih, ini kan 1 2 3 4, nah banyak lah intinya ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini dikomentari juga karena ada tulisan merah, ada warna tanda seru kuning. Nah, ini memang. Jadi gini, kalau pemahaman saya ini kan sharing ya, sorry ya kalau salah ya mohon dimaafkan, diluruskan. Kalau betul ya bermanfaat, alhamdulillah. Ini gini teman-teman, kemarin kan di video sebelumnya juga saya sempat ulas juga ya. Ini kan mainnet. Mainnet jaringan utama sudah terjalin. Artinya dengan ginilah ibaratnya, biar enak gimana ya. Laptopnya P-Kortim dengan laptopnya si pembuat aplikasi ini udah nyambung, udah selesai. Ini begitu aja. Atau komputernya, PC-nya P-Kortim dengan PC-nya si Map OP ini udah nyambung, udah selesai. Berarti itu mainnet udah terhubung.
Tapi itu masih dibatasi, dibentengi dengan firewallnya belum dibuka karena itu nunggu open network. Nah, kalau misalkan di sini kan udah tanda mainnet berarti udah selesai kan. Ya, nah ini tanda seru apalagi? Maksudnya di sini ketika kita klik coba ini map profile ya. Nah, di sini kita open app. Di sini kan ada unverified app, aplikasi belum terverifikasi. Ya jelas lah pasti harus seperti ini. Kalau saya sih setuju memang harus seperti iniin dulu. Karena kenapa? Karena kan gini, Pi Network ini kan punya ekosistem ya teman-teman, kalau boleh saya sharingkan pemahaman, saya punya ekosistem. Nah sementara ekosistem itu sendiri banyak, dan ketika memang ini nanti tiba-tiba hanya baru sebagian aplikasi yang totally di open semua, kan kacau dong. Ini jatuhnya justru kalau saya melihat ini tanda-tanda stable nantinya value-nya kan. Kalau misalkan memang barang dan jasa kan, patokan Pinetuk itu kan itu dari awal juga barang dan jasa, artinya berarti nanti ada patokan harga yang dikeluarkan Kortim hasil daripada kesepakatan pionir. Nah ini yang kita nggak tahu hasilnya berapa dan jadinya berapa kan gitu. Kalau misalkan sudah ditetapkan berarti jatuhnya walaupun unstable coin, setidaknya kayak Bitcoin kan itu golongan unstable coin karena bisa pump bisa dump. Nah, kalau memang Pi Network ini golongan cryptocurrency yang unstable coin, tetapi mengacu kepada apa? Mengacu kepada banyaknya ekosistem yang jalan, otomatis kan meminimalisir dam. Nah, jatuhnya kalau misalkan ngambil keputusan harga sekian misalkan ketika launchingnya, listingnya, nah artinya penurunannya itu akan terminimalisir karena sirkulasi di ekosistemnya ini yang banyak. Jadi kalau misalnya ini wajar lah, ini seharusnya memang kalau yang saya pahami unverified ini memang nanti hilangnya nanti kalau udah open network, firewall dibuka baru pada hilang. Memang seperti itu. Jadi kalau buat saya sih nggak ada masalah ya. Ini makanya bingung gitu loh. Ada yang kayak gitu. Nah ini teman-teman kalau misalkan open app ya, kita lanjut ke sini, open app, klik open app lagi. Nah ini enaknya direct langsung. Ini direct access di browser walaupun ada tanda seru ya seperti itu. Ini suara saya ngerekam emang udah lumayan larut malam juga nih teman-teman. Suara kalau ada suara-suara aneh ya, dimaklumi aja. Kucing malam-malam bangun. Biarin aja lah ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita auto akses. Jadi kalau misalkan kita back, coba kita back ke menu tadi ekosistem. Oke, nah ini kemudian apa? Kita workforce lah ya. Kita klik, nah kita langsung open apps. Kita open apps, ya ini auto akses langsung. Jadi kita nggak perlu bagaimana-gimana. Ya sama lah kayak kita ngakses website di browser kan, intinya bisa langsung buka. Tapi ada juga yang kadang-kadang browser kita harus copy paste atau misalkan harus diketik websitenya atau bagaimana kan, kadang-kadang begitu. Tapi kalau ini kita sudah disiapkan, jadi nanti menu-menunya udah disiapkan di sini, tinggal klik langsung auto akses, enak kan gitu. Jadi lagi-lagi untuk ekosistem teman-teman silahkan dipelajari. Di sini juga ada mainnet, testnet, commerce ya, games, NFT, sosial dan lain-lain, edukasi, pendidikan, kesehatan, ini macam-macam ya, travel juga banyak. Silakan aja dipelajari dan ini nggak ada masalah kalau buat saya. Walaupun di sini ada tulisan merah, this is not a Pinet app. Jadi memang iya, ini kan belum bukan aplikasi Pinet yang buat, bukan tim Pinet tuh yang buat gitu. Ya, makanya ditandai seperti ini. Nah kalau ini nggak ada, berarti kan ada keterlibatan atau campur tangan daripada Pinet langsung. Kalau ini nggak ada mungkin ya. Nah jadi intinya teman-teman dipelajari aja, dan ini bukan problem, bukan masalah, karena Kortim juga udah menjelaskan 20 dulu katanya ya dimunculkan, nanti sisanya ya akan segera diselesaikan oleh Kortim gitu, karena dia juga punya target ya paling kuartal 1. Makanya kalau untuk masalah KYC dan migrasi dibatasi terakhir sampai 31 Januari katanya kan, 30 atau 31 gitu kan. Nah jadi itu khusus fokus mungkin untuk migrasi sama KYC. Tapi kalau untuk aplikasi masih ada waktu, space waktu nih Februari berarti. Misalkan kalau targetnya anggaplah 14 Maret misal. Berarti kan untuk menyelesaikan aplikasi ini, memunculkan di dashboard sini ya, kemudian untuk tanda ininya masih ada lah. Intinya kalau saya sih yakin masih ada, karena ini akan hilang mungkin nanti
Ya tapi entah nah, ini kan urusan core team. Cuman ini guessing saya aja. Nah, ini nanti bisa mendekati, mungkin bisa hilang atau nanti setelah pengumuman open network dan ini beberapa jam kemudian atau mungkin berbarengan atau mungkin ada yang beberapa hari kemudian ini hilang. Mungkin ya seperti itu ya, silakan aja nanti ya kita lihat gitu loh ya. Oke, ini untuk browser teman-teman silahkan dicek and recheck, dimainkan saja, dibuka-buka, tetapi artinya gini, ini mainnet mungkin sudah bisa kita transaksi, tetapi kan ada peringatan dari core team, hati-hati karena itu lagi harga belum gitu loh. Kan teman-teman mau ngelakuin aplikasi apapun di sini ya udah bisa karena di sini status sudah mainnet, tapi masalah ketetapan harganya ya belum gitu loh. Karena memang dianggap pi masih nol. Nah, ini yang makanya diperingatkan oleh Kortim, hati-hati. Bukan berarti nggak aman aplikasinya, kalau udah begini ya aman lah. Gitu kalau menurut saya teman-teman ya, tapi ya terserah lah itu pemahaman teman-teman. Karena kan saya selalu slogannya ya Dior Anda bukan Dior saya bukan Dior Anda kan gitu. Ya, oke lah itu untuk browser, kita lanjut. Ini saya nanggepin yang ini. Kemudian ini ada informasi ya dari salah satu cuitan di Twitter juga, ini screenshotan sekarang diterima di lebih dari 70 toko di seluruh dunia. Ya memang banyak sih. Kalau pastinya 70.000 saya nggak bisa ngitung ngumpulin data satu-satu ya. Intinya ini informasi baik buat kita dan mudah-mudahan betul 70.000 toko ya teman-teman ya. Era baru crypto payment telah dimulai. Apakah Anda siap? Ya insya Allah siap Om ya. Gitu. Nah ini sebenarnya gini, tradable cross chain dalam ruang lingkup offline itu kan memang sampai saat ini tidak terlalu betul-betul memasyarakat ya di dunia ini ya. Jadi hanya mungkin toko-toko yang high class yang terima daripada cryptocurrency, dan di sini terobosan yang diterobos oleh Pi yaitu makanya toko-toko menengah ke bawah pun kalau yang memang sudah adopsi Pi ya makanya sampai 70.000 bisa jadi kan gitu teman-teman. Intinya ya mudah-mudahan kita berdoa, dan ini salah satu di Indonesia juga. Kalau teman-teman tadi di Pi browser yang map itu udah banyak yang daftar di map untuk searching. Jadi kalau kita di warkop mana nih, cari aja di situ yang bisa pakai Pi kan enak tuh. Nah, saya pernah jelasin juga di video sebelumnya ya. Jadi pakai itu, pakai map ya, map Pi itu. Kita mau beli apa misalkan atau beli toko kelontong di mana nih yang ada dekat wilayah kita, nge-search aja di situ, nanti kita tinggal lihat. Nah, enak kan gitu nanti kedepannya seperti itu teman-teman. Terlepas ini pembicaraan dari value, jangan ngomongin value ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada informasi terakhir yang coba kita cek and recheck, saya sampaikan. Ini ada Gypto app ya, berpartner dengan MoneyGram dan Stellar. Ini betul ya, karena MoneyGram sendiri sudah mengakui bahwa Gypto sudah berkolaborasi atau berpartner dengan MoneyGram dan Stellar. Stellar memang tadi saya coba cek di akun X-nya Stellar tidak nemuin, tapi saya sih yakin udah ini ya kayaknya udah berpartner sih. Nah ini yang bikin rame itu teman-teman tuh sekarang ini nih, karena di sini di Gypto. Nah ini Pi Network DP Integration, desentralisasi finance integration. Jadi integrasi Pi Network katanya. Di sini statusnya requirement submitted, jadi menunggu hasil ya. Artinya integrasi Pi Network sudah ada di Gypto. Jadi Gypto ini sudah submitted, mengajukan. Oke, kita coba lihat deh teman-teman ya. Kita coba lihat websitenya. Nah ini websitenya ya teman-teman ya. Nah, kita coba seperti biasa diterjemahkan saja. Lalu kita terjemahkan. Tapi memang kadang-kadang Lola yang menerjemahkannya ini. Lolanya sih jaringan sama handphone ini. Handphonenya udah jadul. Ya intinya gini. Jadi bentar, masih penasaran saya. Oke, nggak apa-apalah. Nah ini jadi di sini memang ketika cek di website betul ada di sini nih. Nah ini kan Pi Network DP Integration ya di sini. Jadi announcement coming soon ya, pemberitahuan akan segera datang. Jadi ini belum. Nah ini mengintegrasikan. Nah teman-teman ada yang nanya kan ya, Gypto misalkan teman-teman masih bingung Gypto apa sih, Gypto gitu kan, aplikasi apa. Nah ini sebenarnya gini teman-teman, secara singkat saja ya, kalau teman-teman mau pelajari websitenya baca aja, tinggal baca, translate, baca gampang lah. Tapi saya ringkas, intinya adalah
Yang saya pahami, Jipto ini bekerja sama dengan MoneyGram. Di mana kalau teman-teman coba searching di Google, di YouTube MoneyGram. MoneyGram ini dulu awalnya itu pesaingnya daripada apa ya, yang Wesel itu ya, Western Union. Nah, itu pesaingnya itu. Jadi kalau cuman MoneyGram beberapa tahun yang lalu itu ya di atas 5-6 tahun yang lalu lah. Artinya dia ini apa namanya, MoneyGram ya, bukan Jipto. Saya berbicara MoneyGram dulu. MoneyGram ini dia wesel, kalau Indonesia bisa ambilnya di pos, kantor pos. Ya bentuknya kertas nanti. Nah, di kertas itu ada data berapa nilainya, baru ditukar ke rupiah di lokasi. Ya maksudnya di kantor pos itu. Nah, sekarang mungkin semakin ke sini digital, akhirnya ada aplikasinya untuk MoneyGram ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada rupiah, ada dolar, ada apa segala macam, kemudian ada cryptocurrency ya, bisa di MoneyGram itu. Tapi kalau MoneyGram sih lebih ke fiat ya. Tapi entah, sekarang saya belum cek aplikasinya juga untuk cryptocurrency-nya ada apa enggak. Tetapi MoneyGram ini adalah salah satu platform, intinya begini teman-teman, simpelnya salah satu platform yang model kalau untuk lokal di kita itu ada platform pembayaran itu Dana, Oppo dan lain-lain ya, GoPay, banyak lah. Itu lokal. Tapi aplikasi lokal kita ini nggak bisa dipakai kalau kita punya dana 100 juta misal contoh di Oppo. Tapi kalau kita pergi ke sebuah negara yang nggak ada aplikasi Oppo, nggak bisa dipakai. Gitu loh, intinya begitu. Nah, tapi kalau MoneyGram ini memang global gitu loh, bukan lokal. Nah, jadi kalau misalkan tadi yang seperti awal saya sampaikan bahwa kalau untuk wallet exchanger keluar, oke, kita bisa swap sendiri, kita bisa kirim keluar sendiri ke siapapun di dunia ini yang punya wallet, yang punya exchanger, yang punya, intinya punya address saja, punya address kripto, kita bisa kirim. Kita butuh fiat, kita swap, karena di exchanger itu bisa ke fiat juga. Toh BNB juga bisa, ETH bisa, apapun yang sifatnya memang dia bisa convert. Walaupun belum bisa langsung direct convert, tapi kan kita bisa perantara apa dulu. Misalkan dari koin A kita convert ke koin B dulu, ke koin C baru ke rupiah misalkan, atau ke dolar, atau kemana, ke mata uang ketika ada di negara mana kita. Kan bisa sebenarnya, banyak jalannya. Nah, ini untuk aplikasi kripto gitu loh. Namun perkaranya di negara manapun kan apa ya, belum semua toko offline ya, belum semua toko offline bisa dibayar pakai kripto, atau bisa dibayar dengan apa namanya, jadi jalurnya ribet nih kalau pakai exchanger. Nggak kayak kalau kita kan bisa pakai QR code ya. Nah, tapi kalau kita pergi keluar seperti ya teman-teman lah, banyak mungkin yang pergi keluar, kita punya dana di exchange ya, kita bisa tukar dulu, tapi jalurnya memang ribet. Di exchange kita swap dulu, nah token apa, dari token apa bisa nggak langsung ke mata uang negara tersebut. Kalau bisa langsung ya langsung, berarti dari situ transfer dulu ke, mending kalau kita punya ATM yang sifatnya global ya. Kalau kita cuman BRI sama BNI kan nggak ada di luar ya, kalau nemu, kalau enggak. Nah, seperti itu, jadi agak ribet. Nah, makanya adalah yang namanya MoneyGram dengan Jipto ini teman-teman. Kenapa? Karena cross payment buat offline ya, toko offline tujuannya ke sana karena berhubungan dengan barang dan jasa. Makanya ini cocok dia kerjasama dengan Pi Network gitu loh. Makanya mengajukan ke Pi Network gitu loh, mengajukan kerjasama. Nah, Jipto ini adalah seperti itu. Jadi kita ke negara manapun cukup nanti bayar pakai Jipto ini, QR code, jebret misalkan seperti itu. Sebenarnya sih kalau masalah transfer ya, MoneyGram, Jipto segala macam ya, sebenarnya sih transfer itu sekarang udah bukan hal yang ini, karena kita ke negara manapun kan bisa transfer pakai address. Itu bukan hal bahasan lagi, kalau itu udah selesai, sudah nggak ada problem. Cuman ini aplikasi-aplikasi seperti ini tuh sebenarnya untuk lebih menyimpelkan saja. Toh kalau misalkan kita punya dana di exchange juga, kita pergi kemana aman kok gitu kan. Kita punya dana nih exchange, kita nggak punya Jipto, aplikasi Jipto ya bisa aja sebenarnya, aman-aman aja. Cuma kalau Jipto ini hanya mempermudah sebenarnya, mempermudah aja, jadi lebih apa ya, lebih simpel ya. Namanya produk ya, platform teman-teman. Platform itu wah udah apa aja lah sekarang berlomba pengen adopsi pengguna banyak kan, gitu intinya. Ya, jadi gitu teman-teman. Makanya ini ya nggak usah aneh, nggak usah heran
bahwa Jipto ini mengajukan ke Pi Network dan menunggu hasil daripada tanggapan dari Pi Network itu sendiri. Ini coba kita lihat, ini udah translate Indonesia tadi. Mana sih yang Pi Network ini? Pi Network. Nah ini nih, tag resipi. Nah, pengumuman akan segera hadir. Persyaratan diserahkan. Nah, jadi status persyaratan diserahkan. Jadi mungkin Pi Network sudah apa namanya? Nah, ini persyaratan diserahkan, Pi Network minta syaratnya harus begini. Ya, pihak apa namanya? Jipto ini ya sudah mengajukan ke sana, tinggal nunggu hasil. Jadi yang pihak-pihak eksternal ini apa namanya, selain daripada yang kita bahas tadi Pi browser, ini udah banyak teman-teman. Ini contoh realnya, ini mereka sudah ngajuin. Jadi yang eksternal di luar itu udah banyak. Ini hanya tinggal core team aja nanti. Core team eksekusi udah dengan ini tersambung, itu terintegrasi, dan ini sudah ACC, ini sudah oke, itu sudah mainnet, dan ini sudah masuk ke testnet, dari testnet tinggal dan sebagainya. Itu banyak banget. Saya yakin kewalahan sih kayaknya, yakin core team itu kewalahan sebetulnya. Makanya banyak ada sektor-sektor yang belum selesai. Yakin saya kewalahan karena tahun kemarin kan awal-awal kalau nggak salah ya pernah nyari karyawan dia tambahan core team. Ya kalau project kayak gini, waduh, tahu deh. Saya juga memahaminya juga udah pusing banget gitu loh. Ini belum, ini pekerjaan ini harus diselesaikan. Walah. Saya aja ngelihatnya nih, buset, butuh berapa? Kalau cuma 40 orang nggak cukup lah. Modal nekat mereka itu. Kalau core team 40, 50 misalkan. Idealnya sih di atas 100 baru. Kalau project gede kayak gini. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya sih ini. Jadi ada teman-teman tadi yang perkara ini, kemudian Pi browser tadi saya pengen memperjelas. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kelamaan. Itu aja lah sharing kita kali ini. Jadi saya rencana gini teman-teman ya, terakhir saya sampaikan. Jadi kita obrol santai saja. Jadi nggak kayak nggak ada desain lah, didesain dengan nada bagaimana apa segala macam. Kadang-kadang saya juga malah nggak pernah diedit video, udahlah langsung upload, selesai ngobrol begini upload gitu. Jadi natural aja lah teman-teman lah ya, natural aja. Saya nggak mau bagaimana. Jadi kalau ada kurang apa sih mohon dimaklumi aja. Ya intinya saya cari mudah-mudahan bermanfaat, sharing, udah itu aja intinya. Oke ya, gitu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.